Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Miape Code. Di video sekarang kita akan lanjut lagi untuk aplikasi e-commerce-nya, masih pada bagian front end-nya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menambahkan dari kategori pada bagian header-nya. Kemudian untuk switch language-nya juga atau switch bahasanya juga udah berhasil kita tambahkan. Nah, dan sekarang kita akan load dari lagi untuk bagian kategorinya pada bagian sidebar di sebelah sini ya. Dimana ini masih sama datanya kayak seperti ini untuk load datanya, cuman saya akan coba pisahkan dari ini, misalkan 1 2 3, saya sisakan 3 ya untuk data statisnya. Nah ini yang health and beauty ke atas kita akan ubah menjadi data kategori yang dynamic. Oke, kita langsung saja, karena kalau misalkan kita lihat ini posisinya di konten yang dinamis ya, beda dengan yang konten yang ini kontennya statis ya teman-teman semua pada bagian template. Nah, kita lihat kalau yang ini dia konten, ngambil dari konten yang dinamis. Kita telusuri aja di sini ya. Kalau misalkan kita lihat di header, pada bagian header ini kan udah kepotong untuk bagian headernya, hanya mencakup data ini aja, hanya mencakup pada bagian view header aja. Di video awal kan kita udah membuat templating pada menu atau pada view-nya ya. Jadi sini ada header, ada konten, dan juga ada bagian footer-nya sudah kita segmentasi. Nah, sekarang pada bagian kontennya. Jadi teman-teman kalau telusuri di webnya di sini untuk root home itu diarahkan ke index controller. Nah, kita lihat bagian controller dari index controllernya. Jadi di sini teman-teman masuk ke app, http, kemudian front end, index controller. Nah, di index controller ini memiliki index method. Ya, index method yang ini, dimana index method ini meload dari front end index. Nah, kita telusuri ya. Kita buka untuk view-nya, berarti di front end, berarti bukan di header, bukan di body, index yang ini ya. Nah, dia posisinya ada yang ini, meload dari view yang ini. Ada clothing, kalau misalkan dilihat di sini ada kategori, ada clothing ya. Dimana clothing ini kan bagian dari sini, kategori clothing. Nah, kita akan gunakan satu data LI ya, atau satu data LI yang ini. Kemudian nanti datanya kita looping berdasarkan data yang ada di tabel kategori. Oke, karena ininya ada icon nih, kalau misalkan lihat ya teman-teman, di sini ada dia ngeload juga icon. Nah, sebelumnya kita sudah persiapkan di mana setiap kategori itu memiliki icon di sini ya. Saya sudah load juga nih, atau sudah pasang juga setiap iconnya. Nanti kita load juga di bagian front end-nya. Oke, kita langsung ya. Di sini kita hapus dulu. Berarti kita hapus yang elektronik, shoes, watches, jewelry, sampai sini kita hapus sampai health and beauty. Elektronik kita hapus. Ini hapus. Kemudian shoes juga hapus. Watches juga hapus. Ini juga LI yang ini kita hapus. Sampai health and beauty kita hapus. Oke, kita sisakan yang clothing, kids and baby sampai ke bawah ya. Yang ini biarkan aja dulu. Kita save all dulu, kemudian refresh. Nah, jadi seperti ini. Yang ini datanya kita akan ngambil dari database. Oke. Nah,
Nanti yang di looping li yang ini ya, li yang itu. Ini li nya kemana nih? Oh, ini di bawah. Oke, ini pun kita sisakan satu div. Kita sisakan satu div, yang ininya kita hapus bawahnya. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke. Sip. Sekarang kita load datanya. Cara ngeload datanya enggak seperti ini ya, enggak langsung di bagian view-nya. Kita loadnya di bagian controller untuk sekarang, karena dia memiliki metode ya. Kalau yang ini kan dia template. Kalau template berarti nanti di setiap controller harus di load semua datanya. Ini makanya untuk yang template saya seperti ini aja ya untuk ngeload datanya. Nah, yang di dalam view, yang memiliki controller atau yang memiliki metode, maka kita lakukan sebaiknya secara dokumentasi itu harus di dalam metode untuk pengolahan data, yaitu di dalam controller. Oke. Berarti kita load ya datanya. Kita ambil aja dari sini. Kita ambil, copy, kemudian masukkan ke dalam controller. Kemudian si kategorinya kita use aja langsung. Kita copy, kita use aja di sini. Kita use. Nah, pindahkan ke sini. Baru di sini boleh seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, tinggal di sini tinggal kita compact datanya berdasarkan name dari ini. Oke. Kategoris tinggal di sini kita for each looping datanya. Add for each dollar kategoris as dollar kategori li what. Oke, menu item. Nah, di sini L for each. Di sini add N for each. Tinggal si menunya ini load dollar kategori dari kategori name underscore English gitu ya. Kita save all, refresh. Nah, maka dia udah muncul sesuai dengan data yang di atas ini, electronic, fashion, health and beauty, home suite ya. Tinggal kita load lagi untuk data subkategorinya beserta ikonnya kita load ya. Ikonnya juga kita load di sini, bagian ikonnya. Nanti di luar kategori ngambil dari icon kategori underscore icon. Oke, save all, refresh kembali. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Ikonnya juga udah berubah sesuai dengan data yang sudah kita input pada bagian backend admin. Oke, sekarang kita akan loading ya pada bagian subkategorinya. Kita tambahkan H2, heading 2, kemudian
kelasnya title gitu ya, samakin aja sama yang ini nih. Mana dia? Nah ini kelas title. Oke, kemudian dia ngambil ID ya. Di sini ambil aja dari sini, kita copy, kemudian paste aja di sini ya. Kita rapikan dulu. Kemudian untuk title-nya, di atas title aja, di atas row aja ya, di atas title. Kemudian di sini kita for each, add for each dolar subkategori as dolar kategori. Oke, untuk title-nya kita ambil dari sini aja, kalian dengan session name-nya. Begitupun ini juga sama nih, kita ambil aja supaya data name dari Indonesia English-nya, multiple language-nya juga jalan. Oke. Paste. Tinggal di sini add n for each, dan kita for each juga pada bagian li di sini. Untuk ininya kita ambil aja dari yang ini nih, kita ambil, copy, kemudian paste di sini. Ininya ambil name-nya. Nah, yang ini kita ganti. Kemudian jangan lupa kita for each. Di sini and for each. Oke, kita save all. Kemudian refresh ya. And of parse error Laravel frontend index berapa nih? Ini salah nih. Kita coba lihat di sini typo and for each. Save all, refresh lagi. Nah, oke, datanya udah cloud semua datanya. Nah, sama ya. Desktop. Oke, kenapa dia ke bawah? Kita cek dulu. Atau kita copy aja dari sini teman-teman semua. Sebenarnya datanya udah benar cloud ya, cuman stylingnya doang nih yang jelek nih. Kita copy aja dari YAM konten yang ini.
ya, kita hapus, kemudian ambil dari header yang konten yang ini. Nah ini dia, add yang konten. Ini ya. Oke, kita ambil sampai sini, kita copy, paste di sini. Oke, save all. Oke, nah kita lihat, nah, udah rapi ya, sama. Oke, sip ya. Tinggal kalau misalkan kita switch bahasanya harusnya udah jalan. Sama juga yang ini tuh, ini juga udah terintegrasi dengan switching bahasa ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia, ini juga udah bahasa Indonesia, ininya juga sama, kategori dan subkategori sudah berubah menjadi bahasa Indonesia jika di switching di sini. Oke teman-teman semua, semoga paham dan bisa mengikutinya. Kalau misalkan ada yang masih error, bisa tanyakan langsung di komen ya, di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.